Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad bin Abdullah shadaqa wa'adul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya pujian kepadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya syukur kepadanya. Dan alhamdulillah kita diberi satu hari oleh Allah Subhanahu wa taala dari 7 hari yang Allah ciptakan, di antaranya adalah hari yang paling mulia untuk umat Islam yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam. Sesuai dengan yang Nabi alaihi salatu wassalam katakan, inna afdalu min ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama di sisi kalian adalah hari Jumat. Orang-orang Yahudi diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu. Mereka gagal memanfaatkannya dengan baik. Orang-orang Nasrani diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad. Mereka gagal memanfaatkannya dengan baik. Tetapi alhamdulillah kita diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat bagi kaum muslimin. Alhamdulillah kita berhasil memanfaatkan hari itu, dan hari Jumat yang kita alami sekarang ini semoga menjadi hari Jumat yang paling utama di setiap pekannya, dan kita diberikan rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fid din wa akhwatu fillah rahimakumullah. Kita semua sepakat bahwa setiap manusia akan mengalami apa yang namanya kematian. Setiap kita yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan dia akil balik, baik dia dalam keadaan usia yang masih sangat muda belia, baik dia dalam keadaan orang yang sudah Allah hidupkan sampai min ardhalil umur, dalam keadaan tua renta sekali. Kita semua sepakat bahwasanya kehidupan kita pasti akan menghampiri titik akhir kita dalam perjalanan ini, yaitu kematian kita atau ajal kita. Maka ada beberapa persiapan yang harus kita usahakan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau selalu mengingatkan kita kepada umatnya agar kita benar-benar mempersiapkan apa yang namanya sakaratul maut atau pemutus segala kenikmatan. Ikhwatu fillah rahimakumullah wa akhwatu iman rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang kehadiran syaitan menjelang wafatnya seseorang, ada satu kisah yang mana kisah ini merupakan ibrah yang paling baik buat kita sekalian. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam ketika melakukan perang bersama kaum muslimin di awal-awal keislamannya,
dari kalangan sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu perang yang sangat ma'ruf buat kita sekalian, perang Badar, di mana perang Badar adalah perang yang tidak pernah direncanakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, oleh kaum muslimin, dan tidak pernah pula direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan langsung berhadap-hadapan. Maka ketika perang Badar terjadi, Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk mendata orang-orang yang wafat dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan orang-orang kafir. Berapa jumlah dari kalangan kaum muslimin yang wafat dan berapa jumlah dari kalangan orang-orang kafir yang wafat di antara mereka. Didapati ada 14 orang. Ada 14 orang saat terjadinya perang Badar dari kalangan kaum muslimin. Dari ke-14 orang ini yang wafat gugur sebagai syuhada, 6 orang dari kalangan muhajirin dan 8 orang dari kalangan ansor. Kita sama-sama tahu bahwa orang-orang yang berhijrah adalah sahabat Nabi dan Nabi alaihi salatu wasallam dari Mekah ke Madinah, maka dikatakan sebagai muhajirin. Dan orang-orang ansar adalah orang-orang yang bermukim di Madinah yang menyambut kedatangan kaum muslimin dan Rasul alaihi salatu wasallam. Ada 14 orang ke semua orang yang wafat dari kalangan kaum muslimin, dan mereka dikatakan Ahlul Badar. Dikatakan Ahlul Badar. Adapun orang-orang dari kalangan kafir didata oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ada 70 orang. 70 orang dari kalangan musyrik, orang-orang kafir Quraisy saat itu yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya mereka wafat dalam keadaan yang paling buruk, wafat dalam keadaan mati memeluk agama kekafiran atau tidak pernah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang musyrik ini diketahui ada 24 orang, sebagaimana Syekh Mubarak Furi meriwayatkan di dalam kitabnya Hayat Muhammad alaihi salatu wassalam, atau sudah diterjemahkan di dalam bukunya Taman Sirah Nabawiyah, Taman Cahaya di atas Cahaya Perjalanan Hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 orang pemberani dari kalangan orang-orang kafir diseret dan dilemparkan ke dalam sumur yang namanya Sumur Badar, yang paling busuk baunya yang ada di kawasan Badar. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bermukim di Badar selama 3 hari. Ketika beliau alaihi salatu wassalam bersiap untuk kembali ke Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut dan berdiri di pinggirnya. Lalu memanggil-manggil nama-nama mereka, orang-orang yang wafat dari kalangan orang-orang kafir. 24 orang pemberani ini yang diseret ke Sumur Badar, disebutkan namanya satu persatu oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Kemudian beliau pun mengatakan, tidakkah bisa membuat kalian bahagia jika kalian mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami adalah benar. Maka apakah kalian telah mendapatkan kebenaran apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Bertanyalah saat itu Umar ibnul Khattab kepada beliau alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa kau katakan terhadap jasad-jasad yang tidak lagi bernyawa? Beliau alaihi salatu wasallam menjawab, bukan hanya kalian yang bisa mendengar seruanku,
mereka juga bisa mendengar, namun mereka tidak bisa menjawabnya. Dari kisah ini bisa diketahui pada dasarnya bahwasanya orang yang telah meninggal dunia, baik yang saleh ataupun yang taleh, yang banyak dosanya, baik orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang kafir, baik orang yang benar-benar memiliki amalan yang banyak luar biasa ataupun orang munafik, maka pada dasarnya mereka tidak bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup. Sesuai di dalam Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fatir ayat ke-22, Allah firmankan, "Wama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wama anta bimusmi'in man fil qubur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan orang yang dalam kubur itu dapat mendengar. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada mayit suara dari salah satu rasulnya untuk satu hikmah tertentu. Seperti kejadian pertama yang tadi ana kisahkan kepada antum semua, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan," disebutkan semua namanya satu persatu dari 24 orang pemberani dari orang-orang kafir Quraisy tadi yang dilemparkan, diseret jasadnya ke sumur Badar. Lantas Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tidakkah bisa membuat kalian bahagia jika kalian mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Maka sungguh kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami adalah benar. Apakah kalian telah mendapatkan kebenaran apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian?" Saat itu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang bisa engkau katakan terhadap jasad-jasad yang tidak lagi bernyawa?" Sepertinya Umar ibnul Khattab keheranan, dan secara hukum asalnya memang setiap orang yang sudah wafat, mana mungkin bisa mendengar. Akan tetapi ketika Umar berkata demikian, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Ma antum bi asma'i minhum walakinnahum la yastati'una ay yajibu." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Tidakkah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka? Akan tetapi mereka tidak mampu menjawab apa yang sudah dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam." Hadis pertama menjelaskan bahwasanya orang yang wafat dalam keadaan tertentu dan kejadian tertentu, seperti contohnya 24 orang pemberani dari kalangan orang kafir Quraisy yang diseret ke sumur Badar, saat itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan mereka bisa mendengar. Jadi ada kekecualian yang Allah jadikan sebagai hikmah buat kita, bahwasanya perlunya keimanan buat kaum muslimin agar senantiasa dijaga dengan baik. Yang kedua, sisi pendalilan yang cukup jelas yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan setiap kita semua tanpa kecuali bahwa saat kita sudah wafat, maka kita bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang mengantarkan jenazah kita ke alam kubur. Diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alaihim atahu malakani fa aq'adahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu fayuqalu undur ila maq'adika minan nar abdalakallahu maq'adan minal jannah
Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jika satu jenazah sudah diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, maka mayit mendengar gerak langkah sandal mereka. Maka akan datang kepadanya dua malaikat, yang keduanya akan mendudukkannya seraya keduanya bertanya kepadanya, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenazah itu menjawab, aku bersaksi apabila orang yang beriman pada Allah, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Dua keterangan ini menandakan bahwa orang yang wafat, maka dia bisa mendengar orang yang masih hidup, terutama bagi kita yang akan wafat, calon-calon mayit. Jadi kita katakan bahwa calon mayit tidak ada seorang pun yang akan hidup terus, pertanda bahwa kita pun nanti saat kita dikuburkan di pekuburan, maka kita bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang mengantarkan jenazah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Akan tetapi ada perihal yang lebih penting dari itu dan lebih esensi untuk kita semuanya, yang menjadi permasalahan buat kita, apakah saat kita wafat kita bisa menjaga keimanan kita atau tidak. Maka itu perkara yang lebih mendasar, lebih urgen buat kita, lebih esensial buat kita. Apakah saat seseorang yang akan wafat, maka dia bisa menjaga keimanannya dengan baik, atau dia digoda oleh syaitan menjelang hari wafatnya. Dalam satu tafsir yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya beliau Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyampaikan, apabila seseorang yang akan wafat, maka dia akan dikunjungi oleh syaitan, yang syaitan ini bisa menyerupai kedua orang tuanya. Yang satu akan berada di sebelah kanan dirinya, dan yang satu, syaitan ini akan berada di sebelah kirinya. Setan yang berada di sebelah kanannya akan berwujud seperti ayahnya. Dia berkata kepada anaknya yang hendak wafat, "Nak, masuklah engkau kepada agama Nasrani. Aku ini adalah ayahmu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mencintai engkau. Maka masuklah engkau kepada Nasrani." Kalau orang tadi tetap mempertahankan tauhidnya, maka setan yang berada di sebelah kiri akan berkata, "Nak, aku ini adalah ibumu. Akulah yang memberikan air susu untukmu. Dan pahaku ini yang menjadi pangkuanmu. Masuklah engkau kepada agama Yahudi. Karena sesungguhnya agama Yahudi adalah agama yang benar." Ikhwatu fillah wa akhwatu iman rahimakumullah. Hadis itu disampaikan dari beliau, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Zaid. Akan tetapi Imam Al-Qurtubi ketika menyampaikan tentang hadis ini, Imam As-Suyuti mentahkiknya, beliau mengatakan bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abi Zaid yang dituangkan di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, dikatakan bahwa hadis itu tidak benar. Artinya hadisnya lemah. Akan tetapi jangan sampai kita memiliki opsi atau pikiran sudut pandang penilaian yang jelek kepada Imam Al-Qurtubi. Lantas kita berpikir, kok bisa Imam Al-Qurtubi menyampaikan sesuatu yang subhat. Kita harus tahu seorang yang alim, walaupun dia salah, masih mendapat satu pahala. Karena tujuannya menyampaikan ilmu. Imam Al-Qurtubi nggak jelas. Kalau kita sembarangan mengatakan Imam Al-Qurtubi nggak jelas, tidaklah. Tidak seperti itu adanya. Akan tetapi kita wajib menghormatinya. Karena kebaikan yang beliau sampaikan dibandingkan dengan kesalahannya
jauh lebih banyak daripada kesalahan yang beliau miliki. Sekarang kita balik ke hadisnya. Apakah kalau hadis ini tidak sahih, lantas syaitan, kita memiliki pandangan dan kita menyikapi syaitan tidak hadir ketika seseorang akan meninggal dunia? Jawabannya tidak. Ada banyak hadis lain yang derajatnya hasan dan tidak sedikit yang sahih, yang menyatakan bahwasanya syaitan selalu menghampiri orang-orang yang akan wafat. Bahkan syaitan dalam hadis Imam Al-Bukhari dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa melihat dan mengawasi kita. Terbukti saat Rasul alaihi salatu wasalam tertawa dan dikonfirmasi oleh salah seorang sahabatnya tentang apa yang menjadi penyebab senyumnya dan ketawanya Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, aku mendapati si fulan yang sedang makan, dia dalam keadaan lupa untuk mengucapkan basmalah di awal makannya. Akan tetapi di akhir-akhir dari amalannya tadi, ketika dia teringat dia belum mengucapkan basmalah, maka dia mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah begitu. Saat itu syaitan yang tadinya ikut bersama dirinya makan, kemudian memuntahkan semua apa yang sudah dikonsumsinya. Ini pertanda bahwasanya syaitan senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang ma'ruf kita kenal, ketika ada dua orang dari suku Ansor mendapati Rasul alaihi salatu wassalam bersama Safiyah berjalan, karena istri Rasul alaihi salatu wassalam itu memiliki hijab gitu, atau mengenakan cadar di wajahnya. Kedua orang dari suku Ansor ini merasa curiga dan mempercepat langkah kakinya. Ketika dikonfirmasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memperlambat langkah kakinya itu dan berjalan normal saja, mereka mengatakan, subhanallah, ya Rasulullah, kami tidak mungkin memiliki perasaan suudzon kepada dirimu. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, aku khawatir syaitan mengganggu pikiran kalian. Lantas beliau pun mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam seperti darah mengalir di dalam tubuhnya. Coba kita lihat tentang keutamaan seseorang yang senantiasa menjaga tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita sekalian bahwasanya sering-seringlah kita berdoa pada Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-8 agar kita betul-betul memegang keyakinan kita saat kita meninggal dunia, agar tidak terpengaruh oleh syaitan saat meninggal dunia. Allah ajarkan satu doa yang kita sudah sama-sama ma'ruf mengetahuinya. Doa itu Allah ajarkan langsung kepada kita semua. Yang ayatnya berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati-hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyelamatkan diri kita, tauhid kita, keyakinan kita. Saat sampai sakaratul maut sekalipun, kita benar-benar bergantung pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Bukti bahwa syaitan menggoda setiap anak Adam. Setiap anak Adam menjelang wafatnya, terutama kaum muslimin yang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Bahkan dalam satu keterangan yang rajih, orangnya berjihad dibina oleh khairul bashar, oleh Rasulullah SAW, hidupnya di zaman yang terbaik. Karena zaman Rasul alaihi salatu wasallam adalah zaman yang paling utama.
zaman masa-masa keutamaan, masa-masa keemasan kaum muslimin. Sampai beliau mengatakan khairuz zamani, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Satu saat ketika terjadi peperangan, ada seseorang yang berjibaku jihad fi sabilillah, menggunakan pedangnya di atas hewan tunggangnya, di atas kudanya, kesana kemari, benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menumpas orang-orang kafir. Ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam memanggil sahabatnya seraya bertanya kepada salah seorang sahabatnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, menurut kalian, apa yang kalian katakan tentang orang ini? Apa pendapat kalian tentang orang ini? Maka di antara sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia dari kalangan orang-orang ahli surga. Lihat saja semangatnya berjibaku memerangi musuh-musuh Allah. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan saat itu, la, innahu min ahlin nar. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak. Dia itu dari kalangan ahli neraka. Secara mata zahir apa kurangnya orang tersebut? Dia hidup di zaman yang terbaik, dibina oleh manusia terbaik khairul bashar, dengan melakukan amalan yang paling tinggi-tingginya jihad fisabilillah. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan tidak, dia min ahli nar. Sampai ada satu orang sahabat yang mengikuti terus orang itu. Ternyata ketika diikuti orang tadi, dilihatnya oleh sahabat tadi dalam pandangan yang begitu dia kagum, tetapi saat dia terkena tebasan pedang dan jatuh dari kudanya. Ketika jatuh tersebut, dia merasakan sakit yang begitu berat. Dan dia nggak kuat dengan sakit itu. Dia melihat ada sebilah pedang. Dia meraih pedang tersebut dan dia tusukkan ke tubuhnya berkali-kali. Sampai dia wafat. Tetapi matinya itu bukan jihad, melainkan dia bunuh diri. Timbul pertanyaan di kita, siapa yang menggerakkan dia untuk mengambil pedang itu? Syaitan. Syaitan yang mengatakan, raih pedang itu. Supaya sakitmu itu tidak terlalu lama. Bisikan syaitan itu terus masuk ke dalam telinganya, kepikirannya. Lalu diraihnya pedang tadi, yang mana kalaupun dia menunggu beberapa menit saja, mungkin akan berubah takdirnya. Ternyata dia raih pedang tadi, dan dia tusukkan pedang itu ke tubuhnya berkali-kali. Ternyata matinya bukan mati syahid. Akan tetapi matinya dia mati bunuh diri. Di situ dalil ternyata orang yang meninggal dunia itu dipengaruhi oleh syaitan yang begitu kuatnya. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam, beliau memesankan kepada kita sekalian, kalau kita mendapati orang-orang yang akan wafat, baik rekanan kita, baik dia keluarga kita, baik dia orang tua kita, orang yang kita kenal, dia dekat dengan kita, ada pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, laqinu ala mautikum bila ilaha illallah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, talkinkan oleh kalian orang yang akan wafat dengan kata-kata la ilaha illallah. Jadi kalau kita mendapati ada orang yang sedang sakar, jangan kita tinggalkan, jangan kita tinggalin. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang ia rasakan. Minimal kita punya usaha supaya syaitan tidak jadi memurtadkan dia, dan kita bisa memastikan talqin itu bisa membantu dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini sebuah dalil yang riwayatnya rajih, hadisnya kuat, bisa dijadikan sebagai sisi pendalilan yang sangat jelas bahwasanya orang yang akan wafat dikunjungi oleh syaitan, digoda benar-benar agar di akhir hayatnya dia bisa murtad
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian rekan-rekan sekalian, karena cukup waktu yang diberikan panjang buat ana, alhamdulillah, ana ingin menyampaikan dalil yang kedua. Dalil yang kedua, mungkin rekan-rekan juga sudah pernah mendengar adanya dan mungkin juga masih ingat adanya satu kisah tentang seorang ahli ibadah yang kemudian dia berzina dengan seorang wanita yang dititipkan oleh 3 orang saudara laki-lakinya. Ini hadis yang rajih, hadis sahih. Kemudian setelah hamil, si wanita yang dititipkan tadi dibunuhnya. Lalu dikuburkan di salah satu bagian rumahnya sampai si rekan-rekan saudara laki-lakinya itu datang kembali. Awalnya saudari wanitanya itu dititipkan karena diketahui bahwa laki-laki itu adalah orang yang ahli ibadah. Ketika 3 orang saudara dari akhwat tadi yang menitipkan amanah adiknya pergi keluar kota, seorang yang ahli ibadah ini selalu saja digoda oleh syaitan. Ketika diamanahi seorang akhwat dalam satu buah kamar, saat diamanahinya hanya untuk memperhatikan makanannya selalu diletakkan di depan pintu kamarnya. Syaitan datang menggodanya, membisikinya agar bisa berkomunikasi pertama. Pertama langkah syaitan membisikkan, masa engkau hanya memberikan makanan diletakkan saja? Tanya, bagaimana kondisinya? Seperti apa kesehatannya? Apa yang dia butuhkan selain makanan? Mulai dia terpikir. Masuk pengaruh syaitan dalam bisikan telinganya. Ditanyanya si akhwat tadi, apakah kondisinya sehat? Apa yang menjadi hajatnya? Apakah ada keperluan lain? Ketika si akhwat tadi menjawab, suaranya begitu indahnya dan memancing syahwat yang dimiliki oleh si ahli ibadah tadi, mulai syaitan hadir kedua kalinya dalam program untuk bisa membisikkan, coba engkau lihat seperti apa tubuhnya, kondisinya bagaimana, sakit atau tidak, buka pintu kamarnya. Sampai ketika sudah mulai dibuka, tujuannya semakin bertambah, akhirnya niat buruknya semakin bertambah, syaitan semakin berhasil, sampai si wanita tadi dizinainya. Ketika diketahui bahwasannya si wanita tadi hamil hasil hubungan gelap oleh dirinya, syaitan pun membisikkan kembali agar tidak ada bekasnya. Agar tidak ada bekasnya. Musnahkan saja si wanita tadi, walaupun dalam keadaan mengandung, bunuh dan kubur di dekat-dekat area rumahnya. Dikerjakan kembali perbuatan maksiatnya setelah berzina, membunuh orang, kemudian dosa-dosa yang besar terus beruntun dialami oleh dirinya, sampai setelah dikubur, si saudara laki-lakinya yang bertiga datang menanyakan, mana adik kami? Mana akhwat kami yang kami titipkan kepada engkau? Orang yang ahli ibadah tadi mengatakan, dia kabur. Kan tetapi ketika jawaban orang tadi mengatakan bahwa adiknya kabur, lama-kelamaan akhirnya bejatnya akhlaknya ketahuan juga, maka si 3 orang saudara laki-laki akhwat tadi menangkap si ahli ibadah tadi, memukulinya, lantas memasangnya di salib begitu, di kayu salib, di salibnya tubuhnya, kemudian dihujani dengan pukulan, dihujani dengan benda tajam, dikerek keliling kampung. Setelah sakitnya begitu berat dan pukulan warga itu dirasa perih oleh dirinya, syaitan datang kembali dengan mengatakan, sudah, engkau kufur saja pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan bebaskan engkau dari sakitmu, dari perih yang kau rasakan. Maka ketika si ahli ibadah tadi mengatakan, inni kafartu billah, aku kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu juga Allah cabut nyawanya. Bisikan setan pada saat itulah yang menyebabkan dia
ikut dengan keyakinan syaitan, dan bisa kita ambil pelajaran, kita ketahui bahwasanya seperti apapun kondisi kekuatan syaitan yang bisa menggelincirkan orang-orang yang memiliki keimanan, ataupun orang-orang yang dalam keadaan imannya naik dan turun seperti itu, semua syaitan ketika orang itu tergoda, pasti akan mengatakan satu perkataan, inni bari'um minka, inni akhufullah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari dirimu, aku juga takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan syaitan yang akan dilontarkan, yang akan disampaikan kepada orang-orang yang tergoda oleh syaitan tadi, yang di akhir-akhir hayatnya tergelincir. Maka itu Imam Ahmad bin Hanbal saat dia dalam keadaan sakar dan anak-anaknya mentalkininya dengan kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini keterangan yang ketiga. Maka Imam Ahmad mengatakan la wallah, ba'ud. Ketika ditalkini anak-anak yang merasa kebingungan, Imam Ahmad malah mengatakan tidak. Sampai kapanpun tidak. Menjauhlah engkau. Lalu anaknya bertanya, wahai ayah, saat Imam Ahmad di antara kondisi sadar dan tidaknya, dalam keadaan terkoneksi begitu komunikasinya, anak-anaknya mengkonfirmasi, kenapa engkau mengatakan tidak? Ketika kami mentalkini dirimu. Maka Imam Ahmad, seorang perawi besar yang hafal 1 juta hadis, beliau mengatakan, sesungguhnya syaitan datang menghampiri aku dan mengajak aku untuk murtad pada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang datang dengan mengatakan, wahai Ahmad, engkau ini orang yang alim, engkau diikuti oleh ribuan orang. Maka di ujung hayatnya dia khawatir menjadi sombong. Maka ia mengatakan, ba'ud, jauhlah engkau. Ketika itu Imam Ahmad pun sakit menjelang wafatnya. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya bahwa syaitan hadir kepadaku dan menggigit jari kaki jemariku. Artinya jari-jari kakinya itu digigit oleh syaitan. Maka Imam Ahmad seraya tetap memiliki keyakinan tauhidnya dengan kuat, dan godaan syaitan itu diusirnya oleh dirinya. Jauhlah kalian. Maka itu ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah sebagai bukti 3 keterangan yang rajih bahwasanya syaitan tidak pernah akan membiarkan anak Adam dalam keadaan dia tetap bertauhid di akhir-akhir hayatnya. Bahkan syaitan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggelincirkan kaum muslimin, kaum mukminin di akhir-akhir hayatnya agar dia bisa mendapatkan teman yang banyak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimakumullah. Maka apa yang harus kita jadikan usaha saat kita hidup? Apa motivasi kita agar kita bisa saat-saat akhir hayat kita itu, walaupun syaitan datang menggoda kita, kita bisa mempertahankan tauhid kita, keimanan kita, dan amalan-amalan kita, karena sangat sia-sia sekali kalau orang yang sudah memiliki amalan di akhir hayatnya, kemudian dia tergelincir, wafat dalam keadaan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua catatan amalannya. Sesuai dalam surat Al-Furqan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua amalan orang-orang yang melakukan amalan, akan tetapi di akhir-akhir hayatnya dia dalam keadaan kafir. Ayat itu berbunyi wa ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan tidaklah mereka
melakukan satu amalan kecuali kami jadikan amalan-amalannya itu seperti debu-debu yang berterbangan, hilang semua amalannya. Terputus catatan-catatannya. Tidak lagi dikumpulkan dalam satu catatan kitab yang utuh, akan tetapi Allah binasakan semua catatan-catatan amalannya. Karena dia tidak bisa mempertahankan tauhid di akhir-akhir hayatnya. Maka itu Nabi pun berpesan bahwasanya khairul amal khawatimihi. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik amal adalah amalan yang bisa kita jaga terus sampai pada akhir hayat kita. Sampai pada akhir hayat kita. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita juga sekalian, sesuai dengan setiap pembukaan dakwah yang Nabi ajarkan, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan tetap memeluk agama Islam. Karena di situ kuncinya. Di situ kuncinya kalau kita tetap mempertahankan tauhid kita, berarti peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala begitu tingginya. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, kalau di akhir hayat kita waliyadzubillah kita tergelincir dan terpengaruh oleh syaitan, maka kita tidak memiliki harapan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka seseorang yang dia ingin masuk surganya Allah, dia ingin memiliki alamatu husnul khatimah begitu, memiliki ciri-ciri wafat dalam keadaan husnul khatimah, Allah akan mewafatkan sesuai kebiasaan hidup hambanya. Allah akan mewafatkan sesuai kebiasaan saat hidup hambanya. Di sini Imam Al-Qurtubi memiliki satu hipotesa terhadap kejadian-kejadian tertentu. Adanya satu kejadian di Syam. Orang yang ketika hidupnya memiliki kebiasaan buruk, saat sakor dia ditalkini dengan kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditalkini dengan kata-kata yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar bisa bertauhid. Di akhir hayatnya, orang itu malah mengatakan askini bisyurbatin minal ma. Ini di Syam. Syam itu 4 negara, Libanon, Yordania, Palestina, dan Suriah. Ini dikatakan Syam. Orang itu malah mengatakan, tuangkan lagi minumannya untukku. Ditalkini dengan kata-kata la ilaha illallah di akhir hayatnya, la ilaha illallah. Dia malah menjawab, askini bisyirbatin minal ma, tuangkan lagi minumannya untukku. Setelah diteliti, dicari-cari penyebabnya kenapa orang ini tidak bisa dipandu begitu untuk mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah, kalimat tauhidnya ditalkini. Orang ini ditelusuri ternyata saat hidupnya memiliki kebiasaan meminum minuman keras. Saat hidupnya dia peminum khamr, pemabuk berat. Maka ketika ditalkin, dia malah mengucapkan tuangkan lagi minumannya untuk waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian ada orang menurut Imam Al-Qurtubi yang saat sakornya ditalkini, akan tetapi orang itu malah sibuk dengan angka-angka. Ini hipotesa dari Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, orang ada yang ketika ditalkini malah menyebut angka 10, 11, 12. Sampai waktunya habis hayatnya dia tetap tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata setelah diteliti dia adalah orang yang memiliki profesi juru hitung begitu. Sibuk terus-menerus dengan aktivitasnya. Mungkin buat kita sekarang lebih dikenal akuntan. Sampai dia melewatkan selalu waktu-waktu sholat. Tidak bisa ibadah karena sibuk terus dengan hal tersebut. Sampai ketika ditalkin akhirnya keluarlah kata-kata yang sering diucapkan. 10, 11, 12. Kata-kata buruk. Angka-angka. Ada lagi kata Imam Al-Qurtubi. Orang yang di saat sakornya ketika ditalkini dia malah menyebutkan
dia malah menyebutkan nama seorang wanita. Ternyata diteliti apa yang menjadi penyebabnya, terbukti bahwasanya cintanya bertepuk sebelah tangan ketika hidupnya. Wanita tadi tidak menerima cintanya sampai-sampai saat akhir hayatnya, dia malah menyebut nama si wanita tadi. Waliyadzubillah. Akan tetapi ikhwan wa akhwatu fillah rahimakumullah, maka orang-orang yang wafat dalam keadaan membawa syirik, dosa syirik, kufur pada Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan fa in mutta ala dzalika ma aflahta abadan. Kalau kalian mati membawa barang-barang kesyirikan, amalan-amalan syirik, maka kalian tidak akan selamat, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia selama-lamanya. Maka biasakanlah kita mengatakan hal-hal yang baik-baik. Biasakanlah kehidupan keseharian kita itu melakukan amalan-amalan yang baik-baik. Mungkin ada pengalaman yang bisa kita ambil satu ibrah, pelajaran, kalau kita dapati adanya orang-orang yang melakukan operasi begitu, bedah besar sekalipun, masuk kamar operasi, dilakukan anestesi sebelum acara bedahnya, atau pembiusan, dilakukan bius dulu supaya sayatan pisau bedahnya itu tidak membuat dia sakit, dan dibuat mati rasa di sebagian tubuhnya kalau biusnya bius lokal di area yang ingin digarap bedahnya saja begitu. Tetapi kalau sudah acaranya, operasinya itu operasi besar, biasanya biusnya bius total begitu, bukan bius lokal lagi. Orang-orang yang dilakukan bius lokal, yang dimatikan di sebagian anggota tubuhnya, lisannya, demi Allah ikhwan, kalau dia terbiasa berzikir setiap harinya, walaupun dalam keadaan baina yamutu wa yahya, dalam keadaan dia sadar dan tidak, atau hidup dan mati begitu, lisannya senantiasa dibasahi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa dapati orang-orang yang masuk kamar operasi bedah, keluar walaupun matanya itu belum sadar 100%, tapi lisannya terus ingat pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir. Senantiasa dia ingin terus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan hidupnya dia selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu abdin yub'atsu ala mata alaih. Semua manusia itu akan dimatikan berdasarkan kebiasaan waktu hidupnya. Orang ada yang ingin mati dalam keadaan sujud, akan tetapi dia tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mungkin itu terjadi. Mustahil terjadi. Orang yang biasa main kartu, orang yang biasa minum minuman keras, ingin wafatnya husnul khotimah. Tidak mungkin. Nonsen itu terjadi. Mana mungkin perahu bisa berlayar di atas pasir? Tidak akan mungkin. Maka ikhwan fillah wa akhwatu iman rahimakumullah, kalau kita ingin akhir hayat kita memiliki alamatu husnul khatimah, kehadiran syaitan yang datang menggoda kita saat itu, kita bisa pertahankan tauhid kita dengan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan minta kesediaan dari anggota keluarga kita, pesan kepada mereka agar ketika kita sedang sakor, dampingi dan jangan dilepaskan dengan kata-kata talqin menjelang akhir hayat kita. Ada sebuah kisah yang mana orang ini tinggal di negara Mesir. Dalam satu asar dia berprofesi sebagai muadzin. Selama 40 tahun lamanya menjadi orang yang mengumandangkan waktu-waktu sholat. 40 tahun ikhwan. Ketika dalam keadaan menjelang wafatnya, anak-anaknya berkumpul, hadir menyaksikan ayahnya saat menghadapi sakaratul maut.
seakan-akan ada beban dan sedang minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk azan dahulu sebelum wafatnya. Dan dia memberikan isyarat kepada anak-anaknya untuk bisa didudukan. Maka ketika si ayah itu didudukan, kemudian ayahnya itu diantara mereka mengumandangkan azan. Dari mulai pertama kata-kata Allahu Akbar sampai pada kalimat La ilaha illallah. Maka saat itu Allah cabut nyawanya dalam kata-kata tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan azan, ikhwan. Mengumandangkan azan. 40 tahun dia berprofesi sebagai muadzin. Makanya kita wajib perbaiki taubat kita terus. Karena kita adalah orang yang suka melakukan perbuatan dosa baik secara sadar ataupun tidak, baik dalam keadaan khilaf ataupun terjaga, baik kita dalam keadaan iman kita naik ataupun dalam keadaan iman kita turun, maka kita Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita diwafatkan, kita diberi keringanan untuk melepaskan ruh kita ini semuanya, dan yang datang kepada kita sekalian malaikat yang penuh dengan cahaya sesuai hadisnya, yang terang benderang, yang putih, kemudian membawa kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantikan kain kafan yang diusahakan oleh keluarga kita. Kemudian saat kita dikuburkan oleh teman, rekan kita, keluarga kita, kita mendapatkan keutamaan nikmat-nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah pantas lisan kita ini ketika mendapati adanya orang yang wafat, walaupun wafatnya dalam keadaan matanya terbelalak begitu, kemudian tanpa ilmu kita mengatakan bahwa si fulan memiliki ciri su'ul khotimah. La wallah. Tidak ada orang yang tahu orang yang wafat itu dalam keadaan husnul khotimah ataukah orang yang wafat itu dalam keadaan su'ul khotimah. Nabi hanya menginformasikan ciri-cirinya saja. Alamatu husnul khotimah adalah orang yang bisa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, orang yang keningnya berkeringat, dan orang yang wafatnya pada hari Jumat begitu. Insyaallah ta'ala kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Dan Nabi SAW pernah mengunjungi rumah sahabatnya yang bernama Abu Salamah. Saat itu beliau mendapati keluarga dari Abu Salamah mengumandangkan atau menyampaikan kata-kata yang agak tinggi, agak keras. Maka Nabi SAW berpesan kepada keluarga Abu Salamah. Kata Rasul SAW, janganlah kalian mengatakan sesuatu hal yang buruk, karena para malaikat akan mengamini ucapan-ucapan orang yang menjadi keluarga di antara kalian yang hendak wafat. Maka saat kita mendapati orang yang mau wafat, ada pesan dari Rasul SAW agar mengeluarkan kata-kata dari lisan ini selalu yang baik-baik. Semoga si fulan menjadi orang yang husnul khotimah. Semoga si fulan menjadi orang yang diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga si fulan mendapatkan nikmat kubur nanti ketika wafatnya. Semoga si fulan mendapatkan kemudahan ketika melepas ruhnya. Kita katakan yang semuanya baik-baik, dan jangan pula kita lupa untuk menalkini orang yang hendak wafat di antara kita sekalian. Karena Abu Salamah saat itu setelah wafat matanya terbelalak, lantas Nabi SAW menutup mata Abu Salamah. Beliau pun mengatakan doa kepada Abu Salamah, menyampaikannya pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampuni Abu Salamah dan tempatkan dia pada derajat-derajat yang tinggi. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan dan kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi anak khususnya yang menyampaikan, dan bagi antum semua yang menyampaikan, yang mendengarkan. Adapun apa-apa yang disampaikan apabila benar datangnya semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala,
Dan apabila ada satu kata-kata yang keliru atau khilaf ataupun salah, maka datangnya dari diri ini yang lemah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.